Shalom teman-temanku semuanya, namaku Jimmy. Pada kesempatan di video kali ini, aku ingin men-sharingkan tentang seperti yang pada judul ini tayang, yaitu penerimaan diri, pemulihan diri, dan pembuktian diri. Apa itu maksudnya? Nah, untuk yang pertama, bahwa penerimaan diri sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita ini harus percaya dan harus yakin bahwa Tuhan Yesus kita itu sudah menebus kita. Tuhan Yesus kita itu sudah menyelamatkan kita dari apa? Dari dosa tentu saja. Dari setiap kesalahan-kesalahan manusia, dari setiap kutuk yang keturunan-keturunan lalu itu lakukan, itu sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, jadi tidak ada lagi yang namanya alasan bahwa merasa minder atau merasa bersalah atau merasa yang paling berdosa. Karena seringkali bahwa kita itu merasa yang tak perlu untuk dirasa. Terutama bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya itu harus kudus dulu, baru memenuhi panggilan Tuhan, baru melayani Tuhan. Loh, kok gitu? Itu sebuah pemikiran yang salah. Karena kita itu sudah kudus, kita itu sudah dibenarkan, kita itu sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita sudah diselamatkan dan kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak perlu lagi yang namanya minder atau perlu kudus dulu. Enggak. Buat apa kita melakukan pengkudusan lagi kalau hidup kita itu sudah dibenarkan oleh Tuhan, kalau hidup kita itu sudah dikuduskan oleh Tuhan gitu. Nah, masalahnya memang sering bahwa aku sudah melakukan dosa ini, Kak, aku sudah melakukan kesalahan ini. Ya tinggal bertobat, berbalik kepada Tuhan saat itu juga. Jangan ditunda-tunda. Lah kalau ditunda-tunda, ya maka prasangka buruk itu yang muncul. Kalau kamu melakukan kesalahan, kalau kamu melakukan dosa, baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja sekalipun, ya bertobat gitu loh. Justru seringkali orang itu merasa bahwa hidupku fine-fine aja, hidupku is okay gitu loh. Meskipun sekalipun aku melakukan dosa yang besar, hidupku masih baik-baik saja. Kuliahku masih baik-baik saja, sekolahku masih baik-baik saja, bisnisku masih baik-baik saja. Nah, itu adalah contoh ekstrim bahwa manusia-manusia seperti itu adalah manusia-manusia yang sombong. Aku lebih suka mengatakannya songong sih, karena dia pun tahu dosa tapi tidak segera bertobat. Nah, tapi ada ekstrim bawah, tadi ekstrim atas ya, terlalu tinggi, kepalanya besar sehingga menyebabkan kesongongan. Nah, di sisi lain ada yang namanya ekstrim bawah, yang dimana hidupnya itu kalau sudah melakukan dosa itu langsung jatuh tenggelam sampai ke inti bumi gitu loh. Itu bodoh namanya gitu. Dua hal yang paling dibenci Tuhan dalam kehidupan manusia, yaitu sombong dan bodoh. Nah, makanya pelajaran di dalam Alkitab itu ya banyak mengupas dua hal itu. Manusia yang jatuh dalam dosa karena kesombongan, atau manusia yang jatuh dalam dosa karena kebodohannya sendiri. Karena mereka merasa bahwa
hidupku masih belum layak. Hei, yang melayakkan engkau adalah Tuhan Yesus Kristus, dan itu sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Sudah selesai, sudah, nggak usah dipikirin, sudah. Kalau kamu memang merasa berbuat dosa, ya bertobat pada saat itu juga, berbalik pada Tuhan saat itu juga, minta ampun sama Tuhan. Kalau perlu menangis, ya nangis sekalian dulu. Sudah, kalau sudah selesai, sudah finish, keesokan harinya lakukan aktivitas seperti biasanya, tapi dengan membawa sebuah pelajaran di hari kemarin, bahwa jangan sampai melakukan dosa itu lagi. Nah, tapi kalau sampai melakukan dosa itu lagi, sekali lagi, kalau manusia sampai melakukan dosa yang sama, itu berarti disengaja. Nah, memang ada waktunya, proses. Kalau dosa itu sampai mengikat, itu memang perlu proses pelepasan. Pelepasannya memang harus tidak langsung saat itu juga, tetapi memang membutuhkan waktu. Nah, itu yang disebut dengan struggling atau pergumulan. Memang orang tersebut ingin dan mau lepas dari dosa itu, dan dia sadar bahwa aku tidak bisa hidup kalau begini terus gitu loh. Aku harus lepas. Tapi ya memang bahasa Jawanya tuh delalahe, ya jatuh lagi. Delalahe pada di waktu yang kurang tepat, di pada kondisi yang kurang tepat gitu, ya jatuh lagi. Karena ya memang untuk menjaga hati tetap tertutup dari godaan si iblis itu memang tidaklah hal yang mudah, apalagi kalau sudah pernah jatuh di dalam hal tersebut. Tapi kalau selama belum pernah jatuh di hal tersebut, ya jangan coba-coba, udah gitu. Kalau kamu sudah jatuh di satu hal, jangan coba lagi untuk kedua hal yang berbeda. Pasti tambah berat, konsekuensinya pasti tambah berat. Setiap dosa yang kita lakukan, setiap dosa yang sudah kita perbuat, pasti ada konsekuensinya, pasti ada harga yang harus kita bayar. Nah, kalau sudah satu, ya sudah satu itu aja. Pergumulannya sudah satu itu aja, jangan ditambah lagi. Masalahku ditambah, yang ditambah itu rasa syukur. Tuh. Nah, jadi kalau beberapa dari kalian yang mungkin mengalami rasa-rasa bahwa rasanya aku belum layak, rasanya aku belum kudus, tolong bertobat. Jangan jadi orang bodoh, ya. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa-dosa, bahkan kebodohan-kebodohan kita. Merasa itu bodoh, tetapi kalau bodohmu itu kamu akui di hadapan Tuhan bahwa ya Tuhan, aku bodoh, dan saat ini aku mau memahami Engkau lebih lagi. Ampuni aku Tuhan, aku mau keluar dari kebodohanku ini. Pegang hidupku, tuntun setiap langkahku dengan Roh Kudus-Mu, supaya aku tidak terjerat oleh kebodohanku sendiri. Nah, itu seperti itu, diserahkan kepada Tuhan. Nah, jadi kalau sudah menerima dirinya apa adanya, bahwa kita semua tidak bisa hidup tanpa Tuhan, lalu masuk ke proses yang kedua yang namanya pemulihan diri. Nah, pemulihan diri yaitu bicara mengenai proses. Nah, proses itu tidaklah mudah, tapi juga tidaklah terlalu sulit bagi kita yang mengandalkan Tuhan. Akan terasa sulit kalau pakai kekuatan kita sendiri,
kalau kita pakai pikiran kita sendiri. Contohnya tadi struggling di dalam hal apa? Misalkan yang paling umum merokok lah, ya. Merokok, nggak cewek nggak cowok ya banyak juga ya, struggling di dalam hal tersebut. Nah, bertobat, iya sudah bertobat, tapi dalam yang namanya sudah terikat itu memang dilepaskan itu harus sedikit demi sedikit, karena kalau langsung dilepaskan juga ya Tuhan bisa, Tuhan mampu, tapi Tuhan nggak mau lakuin seperti itu, karena kalau langsung dilepaskan nanti mau jatuh dosa di hal yang lain lagi gitu. Dilepaskan dari rokok, didekatkan oleh narkoba, ya kan sama aja ya. Dari rokok ke narkoba malah tambah konyol ya kan. Nah maka dari itu yang namanya struggling, lepas yang namanya mengalami pemulihan itu dilakukan hari demi hari. Sama kalau orang sakit gitu ya kan, sakit batuk pilek, lalu pergi ke rumah sakit, lalu mendapatkan konsultasi dan resep dari dokter. Nah, apakah kalau kalian begitu minum obat dari resep dokter tersebut, malam harinya langsung pulih gitu? Kan ya enggak. Ada beberapa hari lagi yang harus kita jalani, yaitu istilahnya adalah rawat jalan. Nah, itu pemulihan. Pemulihan itu terjadi hari demi hari. Nah, masalahnya kalau kita tidak melekat kepada Yesus, ya digawatkan kita bahkan lebih parah lagi jatuhnya. Kalau kita batuk pilek minum obat cuma sekali saja, tapi setelah itu obatnya nggak dihabiskan gitu ya kan, ya percuma ya kan. Ya kalau obat nggak semua langsung harus dihabiskan gitu, tapi setidaknya pemulihan baik tubuh jasmani maupun rohani itu ya sama. Kalau kita ya sama semua prosesnya. Kalau kita sedang sakit gitu ya kan, ya kita harus minum obat setiap harinya. Nah, kalau secara jasmani dan rohani, obatnya Tuhan Yesus Kristus, karena dialah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter di dunia ini. Jawabannya itu Tuhan Yesus tok, gak ada yang lain. Orang manusia cuma sekedar memberikan solusi yang mungkin orang tersebut belum tentu mengalami hal yang sama. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah pasti, dialah Allah yang maha kuasa, dialah Allah pencipta segalanya, dan dia sendiri yang rela turun ke dunia untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Jadi sudah pasti ngerti penderitaan kita, struggling kita sudah pasti tahu. Nah maka dari itu, kalau kita semakin melekat kepada Tuhan dan kita tetap terus melekat kepada Tuhan, maka pemulihan itu terjadi secara signifikan. Progresnya itu kelihatan cepat lah, daripada kita cuman hari ini nempel besok enggak, hari ini nempel besok menjauh gitu terus, tempel jauh ya nggak bakal pulih cepat gitu. Nah, kalau kita sudah mengalami yang namanya pemulihan secara jiwa dan roh kita, nah maka hal selanjutnya adalah pasti kita mengalami yang namanya
em, pembaharuan diri, pembaharuan jiwa dan roh yang harus kita buktikan, ya, yang harus kita saksikan kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sudah pulih, kita harus menjadi saksi bagi orang di sekitar kita. Pembuktian diri bahwa Tuhan Yesus sudah memulihkan hidup kita, yaitu dengan cara bersaksi, menjadi berkat buat orang lain, buat orang-orang di sekitar kita. Dari circle yang paling kecil dulu, dari dalam hal keluarga inti, kita harus jadi berkat buat ayah ibu kita. Kita harus jadi berkat buat saudara-saudara kandung kita. Lalu setelah itu kita harus jadi berkat buat teman-teman kita. Lalu setelah itu kita harus jadi berkat buat orang-orang yang mungkin agak sedikit jauh dari circle kita. Jadi berkat, jadi saksi yang hidup. Itu dimulai dari pemulihan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita tidak bisa menjadi saksi, maka sama saja gini, ilustrasinya, penggambarannya sama seperti ini. Kita waktu sakit, banyak orang yang ngirim buah, makanan, roti kepada kita. Nah, tapi kalau kita sudah sembuh ya dari sakit ya, terus rasanya kalau nggak bales perbuatan mereka itu, rasanya gimana tuh, jahat. Nah, maka kita harus balas sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Nah, tapi kalau dalam hal pemulihan di dalam Tuhan, kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, dipulihkan dalam jiwa maupun roh kita, maka kita perlu yang namanya mengucap syukur. Itu pasti mengucap syukur kepada Tuhan dan menjadi saksi buat orang-orang di sekitar kita. Karena kalau cuma berhenti di ucapan syukur kepada Tuhan, maka rasanya itu seperti kita sedang berutang budi pada orang-orang di sekitar kita, bukan berutang budi pada Tuhan. Tuhan nggak butuh utang budi kita. Tapi coba kita lihat, semasa kita sedang mengalami struggling, ya kan, pergumulan di dalam hal tadi menjalani rawat jalan untuk lepas dari keterikatan rokok, pasti ada orang-orang di sekitar kita yang peduli terhadap kita. Kita dikasih wejangan, kita dikasih nasihat, kita dikasih arahan-arahan yang benar, yang tujuannya kepada Tuhan Yesus. Nah, masakan setelah kita pulih dan lepas dari ikatan rokok, masakan kita tidak membagikan kesaksian kita kepada mereka semua. Pasti ada dorongan Roh Kudus yang mendorong hati kita untuk bersaksi kepada mereka. Dan kita harus lakukan. Jangan kita tunda-tunda terus. Kalau kalian ingin bersaksi di media online, ya silakan bersaksi. Dengan ketulusan hati. Dengan it's okay kata-katanya berantakan, tetapi maksud dan tujuannya itu harus disampaikan. Nah, intinya bersaksi, fokusnya tetap kepada Tuhan. Tetapi salib tidak hanya bicara soal vertikal saja, tetapi salib bicara juga tentang horizontal, tentang orang-orang di sekitar kita, keberadaan orang-orang di sekitar kita. Kita harus jadi saksi
bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sudah dipulihkan, kalau hidup kita sudah dijamah oleh Roh Kudus, kalau hidup kita sudah mengalami pembaharuan budi, jiwa, dan rohani kita, maka otomatis Roh Kudus mendorong kita untuk menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi yang pertama, ada hal yang namanya penerimaan diri. Akui bahwa hidupku ini sudah ditebus oleh Tuhan, dan hidupku ini sudah dilayakkan oleh Tuhan. Jadi tidak perlu lagi merasa minder, gak perlu lagi merasa hidupnya gak layak, serendah-rendahnya sampai ke inti bumi, gak perlu. Karena Tuhan Yesus telah menebus kita. Lalu selanjutnya adalah pastinya proses pemulihan. Butuh waktu, yes. Tetapi selama kita terus melekat dan tetap terus melekat kepada Tuhan, taat dan setia, menjalankan firman-Nya, maka proses pemulihan itu berprogres dengan cepat. Semakin kita melekat kepada Tuhan, semakin cepat progresnya. Ya, progres pemulihan kita semakin cepat. Dan setelah itu, pembuktian diri, jadilah saksi, jadilah pembawa berkat, penyalur berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu aja. Amin.